Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh terkumpul dengan undangan Tuhan di tempat ini untuk menyaksikan kemahakuasaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan buat keluarga besar Langkai di tempat ini, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan sudah memanggil milik kepunyaannya kembali kepada Bapa di surga. Dan hari ini bersama-sama di tempat ini, biar ibadah pemakaman di siang hari ini menjadi sebuah perenungan buat kita, bahwa suatu saat nanti kita juga akan kembali kepada Bapa di surga. Siang hari ini kita akan memulaikan ibadah pemakaman. Ibadah pemakaman hari Sabtu tanggal 9 September 2023 atas meninggalnya almarhumah Ibu PDP Kori Langkai. Almarhumah meninggal pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pada pukul 20:35 di Rumah Sakit Sentra Medika Minahasa Utara. Dan almarhumah tutup usia 73 tahun 2 bulan dan 9 hari. Keluarga besar yang berduka cita, keluarga besar Langkai, anak-anak dan cucu-cucu. Saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hani Chandra MTH. Yang kedua, ada puji-pujian penghiburan. Yang ketiga, sambutan pemerintah. Yang keempat, ada pembacaan riwayat hidup almarhumah. Yang kelima, ibadah, dan nanti akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Betani Wania Plaza, Ibu Pendeta Dr. Leni Matoke, SPSMA. Yang keenam, ada penyambatan bunga sebagai tanda kasih. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih dari keluarga. Dan kita mulai di acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang nanti akan disampaikan oleh salah satu anak dari almarhumah. Kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta Chandra MTH. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kami keluarga dalam ibadah pemakaman Mama Ibu PDP Kori Langkai, seorang wanita biasa yang rapuh, tua, pendidikannya sangat sederhana, tapi hatinya, cintanya untuk Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengikuti ibadah pemakaman ini yang buat saya bittersweet sekali. Ada pahitnya, ada manisnya. Pahitnya karena inilah momen terakhir saya bisa melihat wajah dan tubuh mama saya. Tapi ada sweetnya, karena kita orang-orang percaya punya satu pengharapan. Suatu saat nanti kita akan berkumpul lagi bersama di taman Tuhan yang indah. Oleh sebab itu, mari biarlah kita izinkan Roh Kudus bekerja menjamah hati kita di siang hari ini, agar ibadah pemakaman ini memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan membuka seluruh rangkaian ibadah pemakaman kita dengan doa. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau Tuhan yang besar, sungguh besar, amat besar. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib, Kau luar biasa. Perbuatan tangan kasih setiamu sungguh kami nikmati dan rasakan. Engkau sendiri yang berkata, marilah kepadaku semua kamu hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh kekuatan dan jamahan Tuhan. Oleh dan sebab itu, kami percaya hadirat-Mu kami nikmati dan rasakan di ibadah
Kami percaya Tuhan, dia jadi berkat. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Kami serahkan jam ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Diberikan kesempatan untuk FA wilayah Mapanget 2. di Mapanget 3, Mami itu adalah orang tua bagi kami. Kami tak bisa membalas segala kebaikan yang Mami Korin sudah berikan bagi kami. Dia adalah panutan kami semua, seorang yang luar biasa bagi kami. Tak ada kata-kata yang bisa kami ungkapkan sebagai rasa ungkapan terima kasih kami, karena seorang mam yang sudah hadir bagi kami, meneladankan sesuatu yang baik dalam hal melayani. Semua
kasih yang Dia tujukan bagi kami itu luar biasa. Memang menjadi seorang mama yang sangat selalu ada bagi kami. Yang selalu saya ingat secara pribadi, Mam itu selalu bilang, Mer, dalam melayani tetap jaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Karena dalam pelayanan akan banyak sekali gesekan. Dari teman-teman pelayanan, dari anggota yang kita layani, maupun dari otoritas yang lebih di atas. Jadi dalam pelayanan, jaga hati. Itu yang selalu saya ingat secara pribadi, dan itu sangat membekas sampai pada saat ini. Dari kami semua, wilayah Bapak Tiga, selamat jalan, Mam. Selamat jalan. Kami tahu Mam sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Karena semua yang Dia lakukan, semua yang orang benar lakukan di dunia pasti akan mengikutinya pada kekekalan. Amin. Terima kasih. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, aku menyerah di sore hari yang sepi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga besar, para pemangku duka yang saya hormati, 73 tahun yang lalu lahirlah seorang anak yang diberikan nama oleh orang tua, Kori Langkai, yang tentunya ada kebahagiaan, ada tangisan kebahagiaan 73 tahun yang lalu. Tetapi beberapa hari ini ada tangisan duka atas kepergian orang yang dicintai, Kori Langkai, dengan umur 73 tahun 2 bulan 9 hari. Pemerintah yang ada di Kelurahan Purworejo 1 mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Kori Langkai. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan pada kesempatan ini izinkan kami sebagai pemerintah menyampaikan beberapa hal. Saya mengundang semua pengurus FA, semua gembala wilayah, semua gembala rayon, dan semua pengurus FA sekota Manado untuk kita bawa pujian penghiburan. Setia menolak
Osvaldo Kang. Ada Bapak, dipersilakan. Riwayat hidup. Nama Teng Hong Kori alias Marlin Kori Langkai. Lahir di Amurang tanggal 27 Juni 1950 dari ayah Teng Cheng Ko almarhum dan ibu Magdalena Langkai almarhumah. Mempunyai 8 bersaudara. Yang pertama Teng Hong Lian almarhumah, yang kedua Teng Hong Serli almarhumah, yang ketiga Teng Hong Kori almarhumah, yang keempat Teng Hong Leong, Teng Leong Yong Yopi almarhum, yang kelima Teng Leong Lai Freddy almarhum, yang keenam Teng Hong Li Lili, yang ketujuh Teng Leong Tony, yang kedelapan Teng Leong Denny. Dalam riwayat pernikahan, almarhumah dikaruniai 7 orang anak. Yang pertama Nini, yang kedua Luki, yang ketiga Jen, keempat Frankie, kelima Ferdi, keenam Herdi, ketujuh Henry. Dan dikaruniai 14 cucu dan 2 cece. Almarhumah masuk RS Sentra Amerika pada tanggal 4 September dan menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 5 September pukul 19.35 WITA. Riwayat pelayanan sebagai pelayan Tuhan dari pendoa dan dipercayakan Tuhan menjadi gembala wilayah Jemaat Gereja Betani BCW wilayah Lapangan 3. Selamat jalan ke rumah Bapa di surga, umat tersayang. Terima kasih untuk semua kebaikan dan perhatian Oma kepada kami. Maafkan kami yang belum bisa membahagiakan Oma sepenuhnya. Banyak rencana yang belum terpenuhi, tapi Tuhan sudah berkehendak lain. Kami semua sayang Oma, tapi Tuhan lebih sayang. Terima kasih Oma. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Terima kasih. Kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku takkan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Bapak, kami bersyukur siang hari ini kami ada di sini bersama-sama beribadah. Kau saja yang kami tinggikan, muliakan, dan kami agungkan di tengah duka cita seluruh keluarga besar dari 7 Langkai Tuhan, dan kami semua yang hadir siang hari ini. Tuhan, Engkau menjadi pusat bagi kami siang hari ini, sebab Engkau berkata, di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Kami ada di sini untuk belajar tentang kehidupan yang masih kami jalani, dan Engkau saja Tuhan yang menjadi pemilik hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa yang beliau sudah jalani dalam kehidupannya sampai akhir ending kehidupannya itu menjadi pelajaran buat kita semua yang masih hidup. Sebab kalau kita sudah selesai dan sudah di dalam peti, beliau tidak lagi mendengarkan firman, tapi yang masih tinggal kita yang perlu firman untuk kita juga mencapai garis finish kita dengan baik. Nah, ada satu ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal.
yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi selama di dunia ini kita punya tempat kediaman yang cuman sementara. Waktu kita lahir ke dalam dunia ini, maka kita menjadi manusia-manusia yang berdosa, berjalan tanpa hubungan dengan sumber kehidupan Bapa di surga itu, sampai kita jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang diutus menjadi juru selamat bagi semua manusia. Maka kita menerima kehidupan kekal itu dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat bahwa maka perjalanan kita dalam dunia ini yang singkat ini, siang hari ini kita semua ada di sini untuk mengantar kepergian dari Ibu Kekasih Ibu Kori. Waktu kita juga akan tiba, tapi hanya karya Yesus di atas kayu salib yang menggantikan kita mati dan bangkit, satu-satunya yang menyediakan tempat kediaman kekal itu bagi kita. Jadi kita semua harus bersiap. Mungkin di sini ada yang sudah umur 70, umur 40, umur 30, kita tidak tahu sampai berapa umur kita. Kalau kita nanti usia 100 tahun, berarti ini masih muda. Tapi kalau usia cuma 50 tahun dan sudah umur 30 tahun, berarti itu sudah tua karena sudah dekat dengan endingnya. Ada banyak orang, tidak seorang pun yang tahu sampai usia berapa dipercayakan, bagaimana meninggalnya, tidak ada yang tahu. Ada banyak-banyak cerita, tapi kita tahu bahwa kita merindukan bahwa di saat-saat terakhir itu, waktu kita sudah mau berangkat tinggalkan dunia ini, harusnya surga di kekekalan itu harus menjadi lebih nyata bagi kita. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa, siang hari ini di tengah duka cita kami dengan orang yang kami cintai, yang bersama-sama dengan kami selama ini Tuhan, juga dengan keluarga besar seluruhnya 7 langkai Tuhan yang berduka dan kehilangan. Tuhan, kami berdiri di sini dan Engkau melawat kami waktu kami duduk beribadah di sini. Tuhan, Kau mengingatkan kami akan kehidupan yang sementara di dunia ini. Kemah ini akan dibongkar, tempat kediaman yang sementara ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau menyediakan tempat kediaman yang kekal, yang bukan dari tangan manusia kami yang terbatas. Semua pekerjaan kami, semua usaha kami, tidak ada yang bisa membangun tempat kediaman di kekekalan. Tapi Engkau Tuhan yang sempurna dalam rancangan-Mu, yang setia dalam jalan-jalan-Mu. Kau sempurna Tuhan dalam janji-janji-Mu. Merindu setiap orang yang kami jumpai berjumpa juga dengan Tuhan Yesus. Terima kasih keluarga semua Tuhan, anak-anak dan rumah-rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan, kami memberkati Tuhan. Lepaskan semua yang Kau sudah simpan Tuhan, rancangan-Mu lewat semua yang Ibu Kori persembahkan, yang Ibu Kori korbankan Tuhan. Memang berkati, biar itu turun dalam rumah-rumah tangga anak-anaknya. Mereka lihat Tuhan Yesus lebih nyata. Mereka lihat kesetiaan dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hari-hari mereka dimanapun mereka tinggal. Kami berdoa biar terus ada kesatuan dalam keluarga. Saudara bersaudara kasih mesra satu dengan yang lain, sehingga itu turun. Tuhan berkati semua pelayanan sampai di tempat pekuburan dengan baik. Terpuji Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan.
Puji Tuhan, saya percaya firman sudah memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan pengharapan buat keluarga yang berduka cita. Bahkan firman ini juga memberikan setiap kita kekuatan yang baru. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, diundang wilayah Tuminting Bunaken, teman-teman dari wilayah Tuminting Bunaken untuk bawa pujian penghiburan. Akan bijaksana rencanamu Tuhan, tidak diukur walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat kesempatan waktu yang Tuhan masih percayakan bagi kami, bagi keluarga, sehingga di tempat ini, di rumah duka kami masih dibukakan kebenaran,
sehingga biarlah kebenaran itu jatuh di tanah yang baik, dan kebenaran itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan keseharian kami ke depan, kami tetap percaya Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kami. Sebab itu Tuhan, di ibadah pemakaman pada siang hari ini, kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang akan kami berikan, dan kami mau beri dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa. Di akhir ibadah duka pada siang hari ini, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, pengagungan hanya bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau lakukan bagi keluarga besar Tuyu Langkai, karena kami percaya Engkau Allah tidak pernah salah dalam setiap keputusan yang sudah Engkau buat. Lewat semua peristiwa yang terjadi, biar Engkau dapati hati kami tetap mengucap syukur kepadamu. Kami percaya keluarga mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Penghiburan yang sejati Engkau sudah berikan bagi keluarga. Mata mereka tetap memandang Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Sehingga dalam segala keadaan, dalam segala perkara, mereka bahkan kami semua katakan Engkau baik, sangat baik. Dan sungguh kami tidak pernah dapati ada Allah, ada Tuhan yang seperti Engkau Yesus. Sampai hari terakhir kami mau katakan, mulut kami tetap memuji Engkau, hati kami tetap terangkat kepadamu Tuhan. Sebab Engkau tidak dapat disejajarkan dengan Allah, dengan Tuhan manapun yang ada di dunia ini. Engkau satu-satunya Allah yang dapat berikan jaminan kekekalan bagi kami. Bukan nanti dan akan, tapi pasti. Oleh sebab itu Bapa, kami terus mau berpaut kepadamu, melekat kepadamu, sebab kami tahu upah yang besar menanti kami. Kami bangga padamu Tuhan. Dan acara sampai ke ladang pekuburan Engkau sertai, sebab kalau Engkau sudah sertai mulai almarhumah Ibu Kori hembuskan nafas terakhir sampai malam penghiburan, bahkan hari ini ibadah pelepasan jenazah, Engkau sudah sertai. Kami percaya sampai di ladang pekuburan Engkau terus sertai. Biar semua acara berlangsung dan satu nama yang ditinggikan, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini dan kita lanjut di acara yang ke-6, yaitu penyamatan bunga. Nanti akan dipandu salah satu anak rohani Ibu Kori. Mari Ibu Merit. Kita tiba pada pemberian tanda kasih dari keluarga besar Mam Kori. Dan terima kasih Ibu Nini. Dan berikutnya Bapak Luki beserta dengan keluarga dipersilakan bersiap-siap. Ibu Jane, anak-anak beserta dengan cucu. Bersiap-siap yang keempat, Bapak Anggi beserta keluarga. Bersiap-siap anak yang kelima,
Bapak Herdi dan juga Bapak Ferdi. Bapak Herdi dan Bapak Ferdi ini adalah anak kembar dari Mangkori, berasal dari Makassar. Yang terakhir, Bapak Hadi. Mewakili cucu-cucu, Bapak Jeki, istri dan anak-anak dipersilakan. Keluarga Langkai Mantiri, menyusul keluarga Deni Langkai, dan mewakili sepupu Ibu Mei. Mewakili seluruh ponakan yang ada, Bapak Efras, dan demikian dari keluarga besar Langkai. Dan selanjutnya tanda kasih dari teman-teman sepelayanan. Yang pertama diundang dengan kasih oleh Ibu Gembala Leni Matoki. Berikutnya, terima kasih Mam. Berikutnya mewakili oleh Ibu Juanita Boyo. Demikianlah ungkapan tanda kasih yang terakhir dari kami semua untuk. Baik, sebelum kita mendengarkan ucapan terima kasih, kasih Tuhan, selamat siang. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pemakaman ini dari awal hingga akhir. Terima kasih sekali buat dukungan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Pada kesempatan ini adalah kesempatan saya terakhir untuk berbicara ya, karena habis ini sudah tidak ada lagi ibadah pemakaman. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gereja Betani. Kebetulan saya sinonisnya bukan Betani, Bu, tapi Mama memang dari awal sampai menutup mata di Betani, Bapak Ibu. Jadi ya, Betani itu di dadanya Mama, setia sampai mati di Betani. Saya mengucapkan terima kasih karena gereja ini telah memberikan kepercayaan kepada seorang wanita tua yang tidak punya latar belakang pendidikan teologi. Terima kasih banyak sudah memberikan kepercayaan begitu rupa kepada Mama. Dan saya percaya Mama tidak mengecewakan kepercayaan itu. Mama sangat mengasihi kita semua. Izinkan saya bercerita sedikit, Bapak Ibu. Bulan Juni lalu kan ulang tahun Mama ya. Rencana awalnya itu Mama mau merayakan ulang tahun di Jakarta, di tempat saya. Beliau sudah telepon, lalu tanya bagaimana. Saya dengan senang hati tentunya datang ke rumah. Datang.
Lalu tiba-tiba Mama ternyata berubah pikiran. Mama berubah pikiran, mungkin dia nggak mau memberatkan kami, cucu dan anak-anak, karena biaya tiket yang lumayan mahal. Dia berubah pikiran, saya juga tidak bertanya kenapa, karena saya percaya Mama punya pertimbangan sendiri. Akhirnya Mama memutuskan merayakan ulang tahunnya di sini. Kalau tidak salah ada fotonya di situ ya. Itu foto kenang-kenangannya. Dia memilih merayakan ulang tahun di Manado, di rumah ini. Dan seperti biasa, Mama kalau ulang tahun itu dalam tanda kutip malakit saya. Ya, Mama minta uang ke saya. Dan uang itu tidak pernah dia pakai untuk beli emas, Bapak Ibu. Dia nggak pakai buat beli tas mewah atau tas apapun, sekalipun tentu bisa saja kalau mau diupayakan. Tapi dia minta uang supaya dia bisa memasak, Bapak Ibu. Dia minta uang supaya dia bisa masak dan memberkati orang-orang yang hadir yang merayakan ulang tahunnya bersama-sama. Jadi dia hanya minta uang, tidak begitu banyak. Dan itulah momen terakhir ulang tahun beliau, dia rayakan bersama dengan Bapak Ibu yang mungkin ada yang hadir di sini ya. Saya hanya saluran berkatnya aja waktu itu. Beliau tidak minta apa-apa. Sampai detik ini Mama nggak punya tabungan, Bapak Ibu. Uang di rekeningnya yang setiap bulan saya kirim itu, saya yakin kalau saya periksa sekarang juga habis, Bapak Ibu. Ya, karena dia gunakan untuk pelayanan, untuk menolong orang. Dialah anggur yang tercurah, roti yang terpecah, untuk hidup sesamanya. Dia tidak punya rumah mewah, tidak punya mobil. Biasanya naik Gojek, Bapak Ibu. Ya, sekalipun dia bisa kalau dia mau sebenarnya. Ya, tapi dia memilih hidup seperti itu. Hidup di ladang pelayanan, hidup sederhana dan fokus untuk melayani Tuhan di sisa hidupnya. Jadi hidupnya tidak neko-neko, Bapak Ibu. Dia suka memasak. Ya, mungkin Bapak Ibu lebih sering menikmati masakan Mama daripada saya. Tapi tidak pastinya kita akan merindukan masakan itu. Cucu-cucunya saja sudah banjir Bombay dari kemarin, ya, bernostalgia dengan masakan Mama. Masakan Mama nggak enak-enak banget sejujurnya. Tapi yang membuat enak adalah dia memasaknya dengan cinta. Oleh sebab itu, terima kasih Bapak Ibu sudah menemani perjalanan sedih kami mengantar kepergian Mama. Jadi ini momen yang sangat berat buat saya. Istri saya itu hospital director, Bapak Ibu, direktur rumah sakit Siloam, Jakarta. Rumah sakit nomor 3 Siloam yang terbesar itu adalah rumah sakit yang dipimpin istri saya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya punya kesempatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik buat Mama. Seandainya saja dia ke Jakarta, mungkin beliau masih hidup, mungkin. Tapi ya, kisera-sera, whatever will be, will be. Yang sudah terjadi ya terjadilah. Kita sama-sama belajar. Saya sangat bangga tadi ketika ada Bapak Ibu yang hadir lalu berkata, Mama sudah menjadi teladan. Kata itu, kalau Bapak Ibu mengenal Mama secara pribadi, Bapak Ibu tidak akan pernah menyangka akan ada orang-orang mengeluarkan kata itu untuk Mama. Karena 56 kehidupan Mama itu bandel sekali. Mama itu bandel. Betul. Kami anak-anak bisa memberikan kesaksian akan itu. Tapi ternyata dia finishing well. Ada orang-orang yang bisa menjadikan Mama sebagai teladan. Saya anak bungsu yang sangat bangga punya Mama yang tidak punya apa-apa, tapi bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Mari kita sama-sama meneladani Mama, melanjutkan pelayanan. Seperti yang tadi Bu Deni katakan, saya harap rekan-rekan pelayan Tuhan di Betani bisa saling mendukung, berlomba dengan baik, tidak sikut-sikutan,
tapi melayani bersama-sama dalam satu kasih. Pelayanan Mama, saya percaya akan lebih maju lagi. Terima kasih buat segalanya. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Ada satu permintaan juga, kesaksian dari anak Franky itu ya. Saya sendiri amat berat, Bu, mau kasih kesaksian. Pertama, kalau saya kasih kesaksian yang lalu-lalu, penyakit asma saya yang dulu sering kambuh, padahal sudah sembuh total. Terus kedua, kalau saya kasih kesaksian, ada saja yang tidak mau mengizinkan, sehingga itu terus batal, tidak pernah kesampaian. Dan saat hari ini, apapun itu, saya tetap berdiri di dalam Tuhan. Saya minta Roh Kudus kuatkan saya. Saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk diberikan kesempatan saat ini. Dan kayak tadi ada lagu bilang, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai menutup mata, saya percaya Mama tetap menanti janji Tuhan. Kerinduan Mama dari mulai dia bertobat dan melayani, mengumpulkan anak-anaknya kumpul. Tapi sampai sebelum dia masuk rumah sakit dan waktu terakhir kali dia merayakan ulang tahun, tidak terkumpul. Dan satu hal lagi, ada di firman Tuhan, ada kutipan firman Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk Yerusalem, aku rindu mengumpulkan anak-anak ayam di bawah saya. Dan kebetulan, dan saat ini momen yang luar biasa, ada banyak hal yang Tuhan nyatakan tentang kerajaan sorga, tidak ada yang tahu. Tetapi rahasia yang ada di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan beritahukan kepada kita yang membuka hati. Hal pertama, memang menyedihkan. Ulang tahun cucu tertua, Mama pergi. Dan hari penguburan hari ini, anak yang tertua ulang tahun. Momen yang spesial tapi menyedihkan. Tapi kami mengucap syukur. Dan ada satu hal yang Tuhan buatkan buat saya pribadi. Sebelum Mama menghembuskan nafas terakhirnya, kami ada bertiga di rumah sakit. Saya, kakak saya Jane, dan Ibu Ayah. Momen itu, Bapak Ibu, buat saya sungguh amazing. Itu Tuhan bekerja luar biasa. Sebelum masuk ke ruang USG, kita bertiga, pas di koridor, kakak saya bilang, kaki saya sakit, jadi mungkin saya nggak sempat untuk antar sampai ke ruang USG di lantai 1. Saya bilang, nggak apa-apa, istirahat, jangan paksakan diri. Terus saya sama Ibu Ayah yang tadi pingsan antar sampai USG. Dan itulah saya bilang amazing grace-nya Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan kedaulatannya bagi anak-anaknya. Saya mewakili anak darah dagingnya, Ibu Ayah mewakili anak-anak pelayannya. Itu sungguh sangat luar biasa dan hadiah terbesar bagi keluarga kami. Untuk itu saya masih ingat Mama bilang, torang anak-anak dengan Mama tidak satu pelayan, tidak satu gereja. Jadi Mama bilang, pegang kuat iman apa yang ada pada torang sampai akhir hayat, karena itu urusan torang dengan Tuhan, Mama dengan pelayanannya Mama. Untuk itu saya mengucap syukur firman untuk berikan kesaksian. Masa saya tidak bisa? Masa cuma dengan tuduhan seperti itu saya mau kalah? Untuk
Begitu Bapak Ibu. Terakhir kali saya bilang, ya kalau Mama suka seperti itu, silakan. Itu yang Tuhan percayakan buat Mama. Dan untuk anak-anak, mungkin banyak dari torang kasih ke Mama. Apa yang torang kasih ke Mama itu milik Mama, sudah jadi hak Mama. Tidak perlu lagi torang itu mau ungkit-ungkit apa yang Tuhan berikan. Mama mau pakai untuk pelayanan, Mama mau pakai untuk bagi orang, itu sudah hak Mama karena dikasihkan ke Mama. Kita bawa sendiri kepada siapa yang Tuhan gerakkan kita untuk berbagi. Karena itu Panus legacy ya Pak, legacy ya. Jadi itu yang Tuhan taruhkan ke saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara pemakaman kita sudah selesai, dan kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara yang belum sempat melihat jenazah sebelum peti jenazah ditutup dan dibawa ke ladang pekuburan, diberikan kesempatan 1-2 menit untuk ini rekan pelayanan kita, Eva yang laki-laki untuk akan dibawa ke ladang pekuburan. Kita akan segera memulaikan ibadah di ladang pekuburan ini dengan mengucapkan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan di dalam anaknya Yesus Kristus, dan pengantaran Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita angkat pujian bersama-sama. O Yerusalem, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh
sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Terima kasih Bapa di surga, Kau berikan kami kesempatan untuk ada di tempat ini, mengantarkan teman sepelayanan kami, mama kami, Tuhan, ibu teladan kami, ke tempat peristirahatan yang terakhir, sehingga kami boleh mempelajari hidup sisa hari-hari kami, Tuhan, untuk kami lebih lagi bergantung kepadamu, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Engkau, sampai akhir hidup kami, sampai tutup mata kami, Tuhan, seperti yang ibu teladan kami sudah lakukan, Ibu almarhumah, Ibu Kori Langkai. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa ibadah ini dan kami mau habiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendengar firman sebentar nanti yang akan menjadi kekuatan bagi kami semua, menjadi penghiburan bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama boleh melihat jasad dari kekasih kita semua, Ibu, Oma, Ibu Kori Langkai. Hari ini kita bisa melihat bahwa peti yang sudah berada di lubang lahat yang siap untuk ditimbun. Sebagai manusia tentunya ada hal-hal yang bisa kita melihat. Kemungkinan besar kita memandang kematian adalah hal yang mengerikan atau menghancurkan bagi hidup kita. Tetapi dari sudut pandang Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Sudut pandang Tuhan adalah berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Di sore hari ini bagi keluarga yang ada, adopsi semangat dari Ibu Kori ini. Bayangkan saya tidak terlalu kenal dengan Ibu Kori, tetapi saudara, saya boleh merasakan sukacita damai sejahtera yang luar biasa. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu buat semua kebaikan-kebaikanmu yang sungguh luar biasa bagi kami sampai dengan hari ini. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan, karena Engkau layak terima pujian dari kami. Terima kasih Bapa, buat sore hari ini kami boleh melaksanakan acara pemakaman di sore hari ini Bapak. Untuk itu hamba berdoa buat keluarga besar Tuyu Langkai Bapak. Biarlah Bapak mereka boleh diberikan kekuatan, berikan semangat yang membara Bapak buat mereka. Semua yang hadir pada sore hari ini, biarlah Bapak Engkau terus berikan kekuatan bagi kami. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Bapak. Biarlah Bapak Engkau kawali kami, biar kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah yang mengaruniakannya. Pada hari ini Sabtu 9 September 2023, sebagai hamba Allah, aku memakamkan almarhumah Ibu Kori Langkai. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
ibadah telah selesai dan kami serahkan kepada petugas untuk memakamkan.